apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam program acara ini, program yang menghadirkan informasi tentang berbagai peristiwa menarik di sekitar kita. Bersama saya Ferry Valentina, kita saksikan informasi selengkapnya. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi menikmati secangkir kopi di hutan alami, sesekali kunjungilah kedai kopi dengan konsep outdoor yang terletak di dalam Kompleks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Namanya Arborea Cafe. Kedai kopi ini tidak sekedar asik untuk bersantai melepas penat. Di sana juga Anda dapat menambah wawasan tentang berbagai tumbuhan yang terdapat di sekitarnya. Mari kita simak liputannya. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Fisa Selvinia. Saat ini saya sedang berada di Cafe Arborea, terletak di Jalan Gatasbro. Uniknya kafe ini berada di dalam gedung lingkungan hidup di samping gedung DPR. Selain itu, di sini juga ada pohon jati yang ditanam oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2017. Untuk konsep Arborea Cafe ini berdiri itu di Asian Games 2015 yang didirikan sama Bu Menteri, karena tujuannya dari Asian Games itu semua atlet bisa kesini semua gitu. Untuk tanaman itu tuh supaya para pengunjung tuh tahu gitu bahwa di sini tuh buat edukasi mereka untuk tanaman yang ada di sini. Suasananya lebih enak kali ya, udara, terus kemudian juga tempat duduk juga nyaman ya. Paling itu sih. Kalau untuk makanan juga oke semuanya. Itulah keunikan dari Cafe Arborea. Sekian dari saya, selengkapnya kami cuma terima kasih. Sejak beroperasi di tahun 2004 lalu, bus Transjakarta masih menjadi sarana transportasi pilihan warga untuk menghindari kemacetan di ibu kota saat ini. Tarif yang murah serta pelayanan yang memuaskan disebut menjadi faktor utamanya. Belakangan PT Transjakarta menyiagakan petugas keamanan dan pramusapa sebagai langkah antisipasi terjadinya pelecehan seksual di dalam bus. Kita simak liputannya berikut ini. Transjakarta hadir pada 2004 untuk mengatasi masalah yang ada pada ibu kota, yaitu kemacetan. Transjakarta memiliki jalur khusus yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan menjadi lebih cepat ketika terjadi kemacetan. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan Transjakarta dibandingkan kendaraan pribadi. Kemana-mana, sering banget. Sering banget perginya kemana-mana. Ya kalau mau ke Ragunan naik Transjakarta, ke Ancol naik Transjakarta, ya emang penyakitnya ini sih. Pengaruhnya besar sih, karena kan pertama ngirit ongkos ya, kemana-mana cuma 3,5 ya, buat ekonominya juga lebih bagus, maksudnya nggak perlu banyak impor ongkos, terus bisa sekarang kan bisa terhubung dengan kereta kan. Selain memiliki jalur khusus, Transjakarta meningkatkan pelayanan dengan menghadirkan pramusapa yang berjaga dan siap melayani ketika bus Transjakarta sedang beroperasi. Hadirnya pramusapa bertujuan untuk menjaga keamanan di dalam bus selama Transjakarta beroperasi. Selain pramusapa, tentu saja peran seorang pramudi Transjakarta tidak kalah penting. Rizal adalah seorang pramudi armada Transjakarta yang sudah menjalani pekerjaannya sejak tahun 2021. Kesulitan yang saya alami sih biasanya penumpang kurang kondusif antara naik dan turun di halte gitu sih. Setelah pandemi sih penumpang lumayan sangat meningkat, apalagi setelah kenaikan BBM banyak penumpang sepertinya yang memilih untuk naik Transjakarta. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh kebanyakan wanita kini menjadi fokus utama bagi pihak Transjakarta. Hal tersebut dinyatakan melalui banyaknya kampanye anti kekerasan seksual di beberapa halte. Tidak hanya itu, Transjakarta juga melakukan pelayanan khusus dengan adanya fasilitas bus wanita. Untuk ketertarikan yang mencolok sih yang diberikan Transjakarta adalah
Untuk kalangan perempuan atau wanita sangat diprioritaskan oleh Transjakarta untuk terhindar dari pelecehan seksual. Itu yang paling ditingkatkan. Gitu. Jadi Transjakarta sangat menjaga penumpangnya untuk tidak sampai ada kasus pelecehan seksual. Melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan pihak Transjakarta, diharapkan para penumpang semakin nyaman selama bepergian. Kenyamanan penumpang menjadi indikator penggunaan Transjakarta bagi masyarakat. Cecilia Afrilia dan segenap kru yang bertugas melaporkan dari halte Juanda, Jakarta Pusat. Gaya berbusana merupakan bagian dari tren. Busana atau outfit pun seringkali dianggap penting untuk menunjang penampilan seseorang. Desain dan brand outfit juga kadang menjadi pertimbangan bagi seseorang dalam upaya memilih busana sesuai seleranya. Lewat liputan singkat berikut ini, mari kita simak bagaimana fenomena gaya berbusana mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia. UKI merupakan salah satu universitas Kristen yang berada di Jakarta Timur dengan mahasiswa yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Di era milenial saat ini, mahasiswa cenderung tidak ingin ketinggalan zaman, khususnya dalam memilih outfit atau pakaian yang digunakan sehari-hari untuk ke kampus. Dari cara berpakaian mahasiswa, tentu ada tolak ukur dalam memilih busana yang akan digunakan. Beberapa mahasiswa mungkin saja memilih menggunakan outfit dengan penentuan brand tertentu. Mungkin ada juga yang tidak mempedulikan brand. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia mengenai hal ini? Mari kita simak tanggapannya berikut ini. Karena saya jarang mikirnya cocoknya hitam. Jadi biasanya aku kalau pakai atau memilih outfit itu selalu warna dulu sama fit di pinggang. Ya, gitu sih kalau aku lihat. Oke. Nah, yang terakhir nih, boleh nggak sih kasih rekomendasi outfit ke mahasiswa? Rekomendasi outfit banyak-banyak nge-thrift aja sih sebenarnya. Ya, karena dari apa yang aku pakai sekarang nggak ada yang ada brand, semuanya thrift shop. Oke, thank you. Warna hitam, bernuansa punk metal. Boleh nggak sih rekomendasiin outfit untuk mahasiswa zaman sekarang gitu? Oke, zaman sekarang ya. Yang penting tetap jadi diri sendiri, jangan niruin orang lain. Niruin idola nggak masalah. Yang penting tetap jadi diri sendiri. Mau pakaian apapun itu yang penting rapi dan sopan itu. Oke, thank you. Ada nggak sih tolak ukur untuk dalam memilih outfit gitu? Kalau milih outfit enggak sih, lebih pakai yang senyamannya aja. Oke, nah yang terakhir nih, boleh nggak sih rekomendasikan ke teman-teman mahasiswa outfit apa sih yang cocok untuk anak mahasiswa gitu? Kalau rekomendasi, karena kita ke kampus ya, mungkin pakaiannya lebih yang sopan dan jangan pakai yang sobek-sobek atau mini-mini kayak gitu aja sih. Oke, thank you Kak. Dapat kita saksikan, masing-masing mahasiswa memiliki ciri khas dalam memilih outfit, mulai dari inspirasi orang lain maupun pilihan sendiri. Lalu, bagaimana tanggapan mahasiswa lain mengenai brand? Berikut ini tanggapannya. Sebenarnya tergantung orang sih ya, tapi menurut saya sendiri itu nggak penting karena kuliah itu kita itu buat cari ilmu, cari pengalaman, cari relasi, biar kedepannya itu kita bisa buat kembangin diri kita, bukan buat adu outfit gitu. Kalau menurut saya penting sih, karena emang gue sendiri emang ngikutin brand-brand terkenal sampai sekarang, jadi untuk outfit gue lebih memilih untuk brand-brand terkenal. Oh, menurut gue kalau untuk saat kuliah gue nggak begitu signifikan aja memperhatikan brand, soalnya selagi outfit atau pakaian itu nyaman dan bisa digunakan buat sehari-hari ya kenapa enggak. Kalau mereknya enggak, maksudnya kalau mereknya enggak terkenal pun ya nggak masalah, yang penting nyaman dan enak tuh buat sehari-hari ke kuliah gitu sih, dan tampilannya juga masih oke, masih bagus gitu. Jadi untuk brand ya untuk di kuliah terlebihnya gue nggak terlalu memperhatikan sih gitu kira-kira. Pemirsa,
kita telah menyaksikan beragam pendapat dari beberapa mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Diketahui, pemilihan brand dalam menggunakan outfit ke kampus tergantung pada masing-masing penggunanya, baik itu dari segi tema, gaya, tolak ukur, dan keserasian. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pemilihan brand penting, namun ada juga yang berpendapat bahwa kampus bukan ajang untuk adu pakaian, tetapi untuk mengadu sejauh mana kemampuan mahasiswa mengenai ilmu yang diterima di kampus. Gelanggang olahraga Bung Karno atau yang biasa disebut dengan Gelora Bung Karno saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga. Berbagai fasilitas pendukung seperti pedestrian, ruang terbuka hijau, serta habitat flora dan fauna membuat kawasan Gelora Bung Karno cocok dijadikan sebagai sarana rekreasi dan ekologi di kota Jakarta. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Esther. Saat ini saya berada di Stadion Gelora Bung Karno. Kawasan Gelora Bung Karno merupakan kawasan olahraga terintegrasi yang terletak di pusat kota Jakarta. Berdiri lebih dari setengah abad, Gelora Bung Karno terus mengikuti dinamika dan perkembangan bangsa Indonesia. Bermula dari Asian Games 3, tahun 1958 di Tokyo, di mana oleh Asian Games Federation, Indonesia ditunjuk untuk menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. Saat ini, kawasan Gelora Bung Karno memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat mengakomodir beragam kegiatan. Salah satunya ialah tempat jogging yang berada di depan Stadion Utama GBK. Fungsi lain kawasan Gelora Bung Karno ialah konservasi lingkungan. Gelora Bung Karno memiliki 84% kawasan terbuka hijau yang merupakan daerah resapan air dengan lingkungan hijau seluas 67,5% yang masih terdapat kelestarian aneka pepohonan langka. Menurut pengunjung yang memilih berolahraga di GBK ini berpendapat bahwa fasilitas GBK sudah bagus, tetapi terdapat kekurangan seperti halnya masih terdapat daun-daun yang berserakan di depan pintu GBK. Adapun beberapa pengunjung yang datang ke sini hanya untuk bersuah foto dan menikmati suasana sore di GBK. Itu dia beberapa fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno. Saya Esther, melaporkan dari Gelora Bung Karno. Pamit undur diri, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, setelah jeda kami akan kembali. Inilah kita Universitas Kristen Indonesia. Berdiri sejak tahun 1953, UKI menjadi salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia yang telah menghasilkan generasi penerus bangsa. Kini UKI terus hadir untuk melahirkan generasi yang visioner dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk menghasilkan generasi tersebut, kami memiliki berbagai bidang pendidikan yang terbagi menjadi beberapa program studi pilihan. UKI akan selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital saat ini. Karena kami datang untuk melayani, bukan dilayani. Terima kasih masih tetap bersama kami. Masjid Istiqlal semakin ramai dikunjungi oleh umat muslim di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan 1444 Hijriah kali ini, warga biasanya datang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat wajib 5 waktu dan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu berbuka puasa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ferry Valentina. Pada saat ini saya sedang berada di Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta Pusat, di mana tempat ibadah ini akan sangat ramai dikunjungi pada bulan Ramadan seperti ini. Masyarakat biasanya akan datang berkunjung pada jam-jam menuju maghrib setelah jam pulang kerja. Di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, pada bulan Ramadan angka kunjungan untuk melakukan ibadah akan meningkat dibandingkan dengan hari biasanya.
Dalam satu hari kurang lebih terdapat 2.000 jemaat yang datang berkunjung. Para jemaat datang untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat dan tadarusan Al-Quran hingga waktu berbuka puasa tiba. Berbeda dengan beberapa tahun terakhir, tahun ini masyarakat sudah bisa dengan leluasa melakukan ibadah secara langsung tanpa harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang cukup ketat. Alhamdulillah bersyukur banget kita udah bisa beraktivitas kembali, berkumpul bersama keluarga, apalagi berkumpul di halayak umum seperti ini. Kan udah 2 tahun lebih ya kita nggak merayakan Ramadan bersama, sholat tarawih bersama. Itu sangat excited banget, bahkan kita bisa lihat di sini rame banget. Antusias pengunjung ya, apalagi terutama bagi umat muslim di bulan Ramadan ini sangat-sangat ya beruntung lah, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan kembali, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Masjid Istiqlal juga membagikan kotak makanan gratis setiap harinya kepada setiap jemaat yang hendak berbuka puasa di Masjid Istiqlal. Selain itu, terdapat berbagai stand makanan dan pakaian yang ada di area Masjid Istiqlal yang mengundang pengunjung sekaligus sebagai area untuk berbuka bersama setelah melakukan ibadah di masjid. Antusias masyarakat menyambut bulan Ramadan tahun ini menunjukkan kerinduan untuk merayakan Ramadan bersama, seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Demikian pemirsa, saya Febri Valentina dan juru kamera saya Rahel melaporkan secara langsung dari Masjid Istiqlal. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Kemacetan adalah fenomena yang selalu menjadi keluhan masyarakat ibu kota, khususnya di Cawang, Jakarta Timur. Kemacetan kerap terjadi pada jam-jam sibuk. Kendaraan yang melewati Jalan Mayor Jenderal Sutoyo hampir setiap hari terjebak dalam kemacetan tersebut, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Cawang Uki, Jakarta Timur. Seperti yang dapat kita lihat bersama, di belakang saya lalu lintas terpantau sangat ramai. Berdasarkan data yang saya peroleh, kemacetan di Cawang Uki terjadi sekitar pukul 16.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Penyebab dari kemacetan ini karena adanya pembangunan MRT yang berada di depan Rumah Sakit PON. Saat ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum agar mengurangi kemacetan yang terjadi di sekitar Cawang Uki. Menurut saya macet ini sendiri membuat saya menjadi lama sampai ke rumah, memperlambat kegiatan saya seperti ada kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin seperti ada kerjain tugas dari kuliah. Penyebab terjadi dari kemacetan di sekitar Cawang Uki? Kalau yang pertama berkaitan dengan pagi hari, proyek di BNN halte busway dengan halte MRT yang sedang dalam tahap pembangunan. Kemudian kalau sore hari terutama kepadatan arus lalu lintas saja. Makanya pemerintah saat ini menggalakkan busway dengan kemudian angkutan umum, tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sekian laporan langsung dari Cawang Uki, Jakarta Timur. Saya Christina Tia pamit undur diri. Sampai jumpa. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara ini, saya Febri Valentina mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.